Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama saya Riris di Konferensi Bawah Pohon September. Nah, aktivitas pembelajaran anak akhir-akhir ini sudah mulai berjalan. Nah, orang tua juga ada yang sudah mulai full WFH di rumah. Maka dari itu, orang tua perlu memfasilitasi aktivitas-aktivitas bermain di rumah yang dapat mengoptimalisasi perkembangan anak. Nah, Bapak dan Ibu mungkin mulai bingung ya, apalagi ya aktivitas atau stimulasi yang saya harus berikan. Nah, GCDC memiliki satu ide aktivitas yang sangat menarik, yaitu menggambar. Nah, menggambar bersama anak memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari melatih kreativitas, kemampuan motorik, kesabaran, atensi, dan juga fokus. Nah, di KBP kali ini kita akan membahas aktivitas menggambar bersama pelukis, yaitu Miss Alicia dan Miss Fiona. Yuk langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Miss Alicia dan Miss Fiona. Let's go! Halo Miss Alisa, Miss Fiona. Halo Miss Riris. Hai. Lagi di mana ini Miss Fiona, Miss Alisa? Aku lagi di studio lukis di rumahku. Fiona juga tuh. Iya, aku juga di rumah. Beda ya, kalau studio langsung art. Langsung banyak ya. Iya, kita masing-masing punya studio di rumah kan buat kerja. Iya. Baik. Gimana Miss kabarnya, keluarga sehat-sehat Miss Alisa, Miss Fiona? Baik, syukurlah sehat. Miss Riris Ya, gimana? kan baik. Di JCDC sehat semua? Udah pada masuk ya? Di sana ya? Iya, kan memang sampai saat ini masih online dan juga on-site. Jadi masih di klinik dan juga protokol kesehatannya juga lebih diperketat. Gitu. Iya lah ya. Senang banget Miss Alisa, Miss Fiona. Baik, dan juga keluarga juga sehat-sehat. Iya. Oke, kan untuk sekarang situasinya mulai kayak tahun lalu ya Miss, kayak awalnya kan udah mulai kayaknya turun, terus karena mulai datang lagi varian-varian baru harus dan PPKM lagi ya. PPKM di start lagi, dan walaupun saya berita karena PPKM udah mulai turun juga ya kasus-kasusnya, dan it works gitu. Tapi orang tua dan anak juga masih merasakan gitu, stuck at home gitu, semuanya WFH, anak juga mulai pembelajaran di rumah secara daring, orang tua juga kerja. Jadi banyak orang tua jadi harus menggali ide lagi untuk mencari apa ya aktivitas yang harus dilakukan dengan anak di rumah gitu, untuk di rumah, iya, biar anaknya juga nggak bosen dan orang tuanya juga kan mereka kebanyakan kerja ya. Jadi iya anak harus punya aktivitas memang. Iya, at the same time harus kerja, terus juga anaknya harus dikasih aktivitas gitu ya Miss. Iya, betul. Nah, tapi ada sebenarnya beberapa aktivitas yang mungkin orang tua masih mikir ini sebenarnya bisa nggak ya menstimulasi gitu. Salah satunya mungkin menggambar gitu. Nah, dari Miss Alisa dan Fiona sendiri, sebenarnya aktivitas menggambar sendiri itu memiliki manfaat nggak sih yang sebenarnya bisa memberikan stimulasi yang sama dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya dilakukan di luar gitu? Oke. Ini aku jawab aja ya, Vi ya? Ya. Boleh, Miss. Oke. Jadi aku pengalaman sebagai ibu juga, aku punya anak 2, 1 3 tahun, 1 7 tahun. Nah, anakku yang umur 7 tahun itu sudah aku ajak menggambar dari umur 3 tahun. Itu. Terus memang aku lihat kalau menggambar itu sebetulnya banyak stimulasi. Yang pertama adalah pada saat dia memegang alat gambar dan dia mencoba membuat suatu bentuk, itu kan dia sedang melatih keterampilan motorik halusnya kan, untuk jari sama tangannya. Itu yang pertama. Gitu. Terus menggambar itu adalah meningkatkan kreativitas anak, karena anak itu kan penuh imajinasi di otaknya nih. Gitu. Nah, imajinasi itu mereka tuangkan ke dalam sebuah kertas gambar, ya kan? Nah, pada saat dia menggambar, itu sebetulnya ada koordinasi antara mata, otak, sama tangan. Itu jadi semuanya tuh dia pakai. Gitu.
Terus yang ketiga, menggambar itu sebetulnya orang tua mungkin belum terlalu aware adalah dia dapat merangsang perkembangan emosional dan sosialnya untuk anak gitu. Kenapa? Karena itu kan cara dia melatih untuk berekspresi, ya kan? Anak-anak kecil ini kan mereka tuh belum tahu emosi itu seperti apa sih, atau mereka juga belum tahu mama aku marah gitu kan, belum bisa kan anak kecil. Nah, salah satunya itu bisa dituangkan melalui si kertas gambar itu. Jadi dia bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan, melatih konsentrasinya, dan sebetulnya bisa meningkatkan interaksi. Dia juga belajar berinteraksi gitu. Jadi Salah walaupun satunya. nggak aktivitas di luar, tapi tetap bisa melatih interaksi dengan orang-orang di rumah ya, Miss ya. Betul, betul. Nah, Gitu. untuk mungkin dari Miss Yona, kan menggambar ini juga salah satu art terapi ya, Miss. Nah, kira-kira tadi juga Miss Alisa juga sudah sampaikan sedikit, kira-kira aspek-aspek perkembangan apa yang sebenarnya ingin dilatih atau terlatih ketika anak melakukan aktivitas menggambar gitu dengan orang tua? Oh iya, gambar itu memang bisa jadi sarana untuk art terapi ya, karena proses art terapi itu sendiri adalah proses terapi dengan menggunakan seni gitu sebagai media untuk berekspresi gitu. Nah, bedanya dengan kelas seni biasa tuh, kalau kelas seni kan itu meningkatkan keterampilan atau menghasilkan suatu karya seni gitu. Kalau untuk art terapi itu memahami proses dalam diri seseorang seperti itu. Nah, ini di kelas kita nanti mungkin bisa di mix nantinya ya, untuk jadi kita belajar teknik melukisnya juga, sekaligus kita juga dalam prosesnya itu kita bisa membantu anak-anak untuk bebas mengekspresikan imajinasi mereka, terus apalagi bikin mereka pokoknya berkreasi sekreatif mungkin gitu, terus bikin mereka mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya gitu. Nah, yang distimulasi itu apa? Banyak ya, kayak motoriknya udah pasti, seperti yang tadi dibilang sama Miss Alisa, itu untuk koordinasi tangan, mata, dan anak-anak kan pada saat mereka mengerjakan, pada saat melukis atau menggambar itu mereka kan akan fokus ya. Nah, mereka itu jadi motoriknya juga terlatih. Terus mereka juga jadi lebih peka sama lingkungan sekitar juga ya, karena mereka kan jadi mikir gitu pas saat mereka berkreasi. Misalnya nanti kita gambar forest gitu misalnya ya, mereka jadi inget-inget lagi ada apa ya di forest itu gitu, seperti itu misalnya. Terus mereka juga bisa art terapi itu sebagai regulasi emosi gitu kan, untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya gitu, kadang-kadang emosi yang susah mereka ungkapkan gitu dengan kata-kata seperti itu. Nah, saya cerita sedikit mungkin ya, pengalaman saya dulu pernah ngajar art terapi, special art terapi gitu, untuk pasien skizofrenia. Jadi pasien-pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa waktu itu, saya dengan teman saya psikolog juga, kita bikin kelas melukis. Nah, mereka tuh kan punya macam-macam lah gitu pesertanya tuh. Ada yang dia udah dewasa tapi masih seperti anak-anak gitu. Nah, itu kelihatan dari gambarnya, meskipun kita belum tahu latar belakang mereka itu seperti apa, tapi kelihatan dari gambarnya. Misalnya waktu itu ada peserta yang dia dari kertas yang besar, dia gambarnya kecil di ujung dan nggak pernah selesai gitu. Nah, terus ada lagi yang gambarnya tuh urak-urak hitam, warnanya gelap semua gitu. Setelah kita ngobrol dengan pihak rumah sakit, ternyata mereka punya yang satu tuh yang gambarnya kecil nggak selesai itu tuh mereka, dia emang punya sakit, kayak punya anak apa ya, dia itu nggak punya percaya diri, terus masih seperti anak-anak jiwanya gitu. Nah, yang satunya lagi tuh hidupnya keras lah gitu, dia pernah narkoba segala macam. Nah, makanya gambarnya hitam segala macam. Nah, itu tuh bisa kelihatan. Nah, dalam prosesnya setiap minggu kita latih itu, kita encourage juga mereka, menyemangati mereka kalau ayo kamu bisa gambar lebih besar lagi, terus warnanya coba lebih soft lagi segala macam. Dan in the end, di akhir sesi tuh
uh, orang yang tadinya nggak berani gambar besar, dia bisa full gambar satu kertas besar dan selesai. Dan ternyata tuh berpengaruh juga dengan perubahan karakter mereka. Jadi di rumah sakit, dari pihak rumah sakit bilang dia sekarang berbeda loh. Jadi lebih berani, jadi lebih berinisiatif gitu. Jadi ya amazingnya dari kegiatan menggambar melukis yang sederhana itu bisa merubah karakter seseorang ya, yang kelemahannya bisa diarahkan menjadi kelebihan gitu sih kalau art terapi kurang lebih manfaatnya seperti itu. Oke, berarti kayak Miss Alisa dan Vina juga bilang ya, sebagai sarana ekspresi, juga memfasilitasi emosi, berarti kegiatan menggambar ini juga bisa menjadi sarana untuk anak berlatih komunikasi gitu ya, Miss? Betul. Miss Alisa sendiri ada pengalaman juga, Miss, kira-kira bagaimana aktivitas menggambar ini bisa menjadi sarana komunikasi bagi anak? Oh ya, jadi menggambar itu kan adalah bisa dijadikan media anak untuk mengungkapkan emosinya kan dia. Terutama untuk anak-anak yang mereka tuh pada dasarnya kayak anak pertama saya tuh dia introvert. Jadi dia itu dalam mengungkapkan emosinya tidak terlalu ekspresif banget ya, gitu. Nah, itu mereka-mereka yang seperti itu bisa lebih rileks atau lebih gampang mengungkapkan apa yang dia mau melalui gambar. Nah, yang menarik itu sebetulnya contohnya adalah si anaknya Fiona. Coba Vi cerita si Clea. Ini cocok banget nih anaknya. Anakku dengan anaknya Kenny yang pertama agak-agak mirip sih ya sebenarnya karakternya. Mereka ya introvert, terus suka apa ya, mungkin karena sangat sensitif gitu perasaannya. Mereka dari kecil tuh udah punya rasa sungkan, gak enak. Jadinya tuh kalau mereka mengungkapkan sesuatu tuh mungkin mereka tuh mikirnya udah jauh, takut reaksi orang tuanya gimana lah gitu, marah atau pokoknya bikin dia kecewa, mungkin dia jadi takut ya. Padahal kita juga gak pernah marahin, tapi emang karakternya dari kecil seperti itu gitu. Ya, jadi mereka bukan yang straightforward gitu biasanya. Nggak yang ekspresif, mama aku mau ini gitu. Kadang-kadang ya bisa kayak gitu, tapi terkadang di waktu-waktu tertentu tuh mereka nggak bisa ngungkapin itu. Nah, jadi anakku tuh sekarang mulai 4 tahun sih. Dia tuh kalau misalnya mau sesuatu gitu, nggak selalu, tapi lumayan sering nih. Dia tuh suka gambar aja, dia nggak ngomong apa-apa. Dia gambar, terus dia tunjukin ke kita gitu. Misalnya, dia waktu itu gambar rumah, terus ada tulisan, ada gambar mainan, terus ada tulisan Oma. Terus dia kasih ke papanya. Terus, oh kalian mau ke rumah Oma gitu. Dia itu gambar artinya, jadi kita nerjemahin gambarnya dia gitu. Kita berusaha nebak-nebak gambarnya dia supaya kita tahu maunya dia tuh apa gitu. Berarti saat itu dia tuh lagi kepengen ke rumah Oma karena dia pengen main mainannya yang ada di sana gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Dia gambar, terus kita juga reaksinya kan, lucu banget gambarnya gitu kan. Terus aku mau ke rumah Oma ya, tapi kita lagi nggak bisa nih, papa mama lagi kerja gitu misalnya. Mungkin dia juga bikin gambar itu karena dia tahu kondisinya papa mamanya lagi sibuk gitu, tapi dia tuh dalam hatinya kepikiran itu, kepengen. Itu kan hal yang bagus juga ya. Jadi dia tuh mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, di hatinya tuh lewat gambar gitu. Terus mereka tunjukin ke kita, jadi tuh dia bisa jujur akan perasaannya, keinginannya ke orang tuanya gitu, dengan cara yang melalui gambar positif, itu. Ya gambar positif juga sih, jadi nggak marah-marah, nggak tantrum, tapi lewat hal yang lebih kreatif gitu. Karena mungkin menurut anak-anak itu menggambar itu buat mereka lebih gampang dalam mereka mau ngomong daripada mereka langsung ngomong ke kita gitu. Gitu. Nah, tadi juga Miss Fiona ada jelasin mengenai dia ingin gambar omanya karena ingin ketemu dengan omanya gitu. Nah, untuk gambar anak-anak itu apakah memang setiap gambar memiliki makna gitu, Miss Fiona, Miss Alisa, atau memang ada hal-hal yang ya udah itu coretan saja gitu. Nah, menurut Miss Fiona sama Miss Alisa, bagaimana kita menginterpretasi hasil gambar anak?
Oke, aku jawab ya. Jadi gambar itu sekali lagi dia kan ada ungkapan ekspresi, imajinasi, ide, dan perasaan ada dalam diri anak. Kan? Itu biasanya dituangkan dalam si goresan yang spontan tadi tuh kayak anaknya Fiona. Tapi kita bisa lihat itu juga tergantung umur. Misalnya pada saat anak baru belajar memegang alat tulis atau menggambar, misal umur 2 sampai 4 tahun, biasanya mereka tuh hanya akan membuat garis atau coretan-coretan di kertas tuh. Nah, biasanya itu belum terlalu banyak mengandung arti. Tapi itu yang harus kita encourage pada saat awal. Misalnya dia membuat garis, wah garis kamu bagus sekali. Itu garisnya sudah tebal ya. Nah, dari sana. Lalu kemudian usia misalnya 5 sampai 7 tahun, mereka tuh mulai menggambarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pikirkan. Gitu. Nah, di usia itu anak mulai bisa mengekspresikan emosinya melalui gambar seperti anak Fiona tadi. Misalnya, gampangnya juga si anak ini membuat muka, terus mukanya lagi sedih misalnya. Itu, nah kita bisa tahu kan bahwa kita bisa dari sana kita bisa ngobrol. Oh, kamu lagi sedih. Iya, aku lagi merasa tidak baik misalnya. Nah, itu memang semuanya itu harus kita encourage dan sebaiknya itu gambar jangan kita dikte dari awal. Emang, jadi terserah aja dia mau berekspresi seperti apa. Kita bisa mengguide dia melalui gampangnya misalnya kita bantuin bikin shapes bulat, segitiga, segi 4 untuk mereka mengenal shapes. Tapi dari sana biarkan anak berekspresi aja gitu. Mungkin berarti juga kayak di probing ya, dari bentuk itu bisa dibikin gambar apa, bisa dibikin. Betul. Itu yang nanti akan kita ajari juga. Ya, betul. Berarti untuk di kelas nanti kira-kira Miss Alisa dan Miss Fiona akan menggambar apa aja Miss dalam sesi kita kelas nanti? Iya, jadi nanti kan ada 4 sesi. Kita akan belajar gambar shapes, itu dari bentuk-bentuk lingkaran, square, segala macam itu nanti kita kembangin, kita ajar anak-anak untuk kembangin. Jadi itu bisa jadi bentuk macam-macam, bisa jadi kendaraan, bisa jadi binatang, bisa macam-macam. Nanti kita ajarin, tapi kita kasih mereka kebebasan juga untuk tambah-tambahin, untuk mereka bikin yang lain gitu. Terus kita belajar juga ada yang namanya forest. Itu kita bikin forest misalnya dari cotton bud. Dari cotton bud itu dikasih cat, terus nanti dibikin pohon, tanaman, terus mungkin dicampur juga dan kuas nanti. Terus ada juga yang temanya di part kita tubuh, kita pakai tangan atau kaki anggota tubuh untuk bisa hewan, bisa apapun lah. Selain itu juga yang terakhir itu temanya solar system ya. Kita belajar luar angkasa nanti dari bentuk-bentuk juga dari yang bulat-bulat kan, bulat-bulat, terus nanti kita sambil ngajarin mereka juga mereka untuk kita tanya biasanya di luar angkasa ada apa ya gitu, ada apa aja ya, belajar planet-planet juga, belajar benda-benda di luar angkasa gitu. Terus biasanya anak-anak tambah-tambahin sendiri tuh, entah misalnya bikin pesawat luar angkasa gitu atau bikin astronot gitu. Nanti kita kasih mereka kebebasan juga untuk bercerita versi mereka sendiri gitu. Jadi kita juga sebetulnya juga mau ngajarin bahwa dari satu bentuk yang simple itu kita bisa bikin suatu karya seni. Jadi thinking outside the box. Misalnya dari kotak aja itu bisa bikin apa ya gitu. Itulah kira-kira. Banget. Itu Miss Riris. Iya. Mungkin terakhir Miss untuk kira-kira untuk orang tua di rumah nih. Kira-kira ada tips atau trik untuk gimana mengajarkan anak menggambar atau mewarnai gitu. Jadi mungkin setelah sesi ini nanti mungkin lebih detailnya nanti bisa di art class ya Miss dikasih. Betul. Tapi mungkin brief sesingkat untuk tips dan trik gimana caranya melatih anak menggambar dan mewarnai di rumah.
Oke. Yang pertama tadi saya sudah bahas jangan didikte ya. Nah, itu zaman dulu nih kita pasti semua pernah gambar dua gunung sama sawah. Ya Sama kan? jalan bisa. Nah, sama jalan nih ya. Biasa ada rumahnya di kanan ya. Sama sawah. Sama burung bentuknya V gitu. M. Nah, itu kan kenapa kita menggambar itu karena kita mencontoh apa yang dibuat guru kan. Gitu. Tapi sebetulnya yang paling bagus adalah membiarkan anak menggambar sendiri sesuai imajinasinya gitu. Tapi memang awalnya itu dia dikasih kertas, dikasih pensil warna, terus biarkan dia coret-coret awal, dia mengenal dulu apa itu pensil warna, apa itu kertas. Kemudian kedua kita bisa mengenalkan yang simple aja, shapes yang tadi saya bilang ya. Dari shapes itu, terus ini saya mengajarkan anak saya yang kecil juga dari shapes, terus saya minta anak saya namanya Dimitri coba kamu warnai yuk di dalam shapes bulat ini warnanya menurut kamu yang bagus seperti apa gitu. Nanti dia akan mulai mewarnai di sana. Lalu itu juga bisa kita puji kita puji misalnya warna birunya bagus sekali Dini. Menurut kamu biru ini ditambah kuning bagus tidak ya? Nah, itu akan melatih percaya diri dia dulu pelan-pelan aja gitu. Nah, setelah dari sana baru kalau mau membuat bentuk itu juga bisa kita guide aja. Misalnya dari bulat menurut mamah nih misalnya bulat terus kita coba kasih angka 2 atasnya. Itu menurut kamu bisa jadi apa ya? Tuh, misalnya itu nanti bisa jadi bebek kan? Nah, seperti itu. Jadi kita jangan mendikte, kita menggait aja, biarkan anak mengeluarkan imajinasi yang ada di kepalanya. Gitu. Dan jangan pernah bilang, aduh kok gambar kamu begini aja. Nah, jangan pernah bilang gitu. Ya berarti yang kayak Miss Alisa bilang ya jangan didikte. Jadi orang tua lebih perannya meng-guide ya Miss, dan juga Iya, betul. melakukan probing dan juga Bangkitkan kepercayaan diri anak juga ya. Dengan mengapresiasi dan menandakan dahulu gitu, bukan menjudge ataupun ini apaan gitu ya. Iya, betul. Iya. Gitu. Oke. Banyak belajar banget sih dari diskusi Miss Fiona dan Miss Alicia. Mungkin sedikit saya simpulkan dari diskusi kita tadi. Mungkin orang tua juga banyak yang pikir menggambar hanya gimana supaya bagus gitu ya, bukan pada proses apa yang anak dapatkan gitu. Padahal yang dari tadi Miss Alicia, Miss Fiona share bahwa itu bisa jadi sarana anak berkomunikasi, belajar tentang emosi, bahkan itu bisa jadi salah satu anak juga berlatih bagaimana mengekspresikan apa yang ia inginkan gitu ke orang tua ataupun ke orang lain. Dan ya, juga betul. Jadi menggambar itu memang sebenarnya fungsinya banyak sekali untuk anak. Jadi banyakkan orang tua kan yang saya nggak bisa gambar sama anak karena saya nggak bisa gambar gitu. Sebetulnya bukan hasil akhir gambarnya itu kan, tapi prosesnya yang penting. Gitu. Iya. Nah, untuk lebih lanjut lagi mungkin kita bisa bahas hal-hal kayak gini dan juga langsung prakteknya nanti ya Miss di art class dengan Miss Alicia dan Miss Fiona. Iya. Seru banget ya nanti. Di bulan September. Jadi di sini akan mengadakan seminar parenting online, painting class The Art of Universe. Temanya aja udah catchy banget ya Miss. Nanti The Art of Universe gitu. Dan juga untuk sesi seminar parenting online kali ini itu akan ada 4 sesi Bapak dan Ibu di tanggal 4, 11, 18, 25 di mana masing-masing tanggal tadi seperti yang Miss Alicia dan Miss Fiona jelaskan sudah ada masing-masing topiknya gitu, di mana masing-masing topik dan temanya di situ Miss Alicia dan Miss Fiona juga akan memberikan banyak sekali tips dan trik dan juga strategi bagaimana mengajarkan melukis dan menggambar ini ke orang tua di rumah. Ya, betul. Betul. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung cek di Instagram @my_gcgc. Nah,
diskusinya kita udah selesai nih Miss. Nanti mungkin kita bisa lanjutin di 4. Kita punya 4 sesi ya di SPO nanti, dan juga mungkin orang tua di situ bisa saling diskusi dan bertanya kira-kira tentang aktivitas ini dengan Miss Alicia dan Miss Fiona. Oke. Iya. DC berterima kasih banget nih Miss untuk Miss Fiona dan Miss Alicia yang udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan diskusi. Sama-sama Miss Riris. Kita juga nggak sabar nanti workshopnya ya. Iya. Mulai Sabtu ini ya. Yang pertama ya. Iya, kita lihat nanti kelas pertama kita di awal September. Nah, untuk apakah Miss Alicia dan Miss Fiona ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Silakan Miss Alicia dan Miss Fiona. Apa ya? Oke. Aku sebagai yang bekerja sebagai pelukis dan yang anakku juga aku ajarkan melukis dari kecil, itu aku bisa bilang bahwa menggambar atau melukis itu banyak sekali manfaatnya buat anak. Jadi itu tuh sebetulnya salah satu prasarana yang penting banget buat orang tua. Gitu, makanya nanti di workshop aku dan Fiona akan selain mengajar anak, sebenarnya kita juga mengajar orang tuanya gimana caranya bisa bonding lebih baik dengan anak melalui menggambar. Gitu, jadi penting sekali ya Fiona ya. Iya, betul sekali. Baik. Iya, nggak sabar untuk ketemu di sesi pertama nanti di 4 September. Iya, sama-sama Miss Riris. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, sekian untuk diskusi konferensi bawah pohon kali ini. Saya Riris dan juga Miss Alicia, Miss Fiona pamit undur diri. Sampai bertemu di seminar parenting online September dan stay tune untuk sesi konferensi bawah pohon selanjutnya. Dadah Miss Alicia, Miss Fiona. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Miss Riris. Selamat pagi, have a good day. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss Riris. Wah, banyak sekali ya insight yang kita dapat dari diskusi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya Riris dan juga Miss Fiona dan Miss Alicia pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di seminar parenting online September dan stay tune di konferensi bawah pohon edisi selanjutnya. Stay safe, stay happy, and stay healthy.